Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal Arab ashrafa lughatil ibad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina nabiyyina Muhammad alladzi huwa afsahu man nataqa bid-dad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina lahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Fahadha huwal majlisu السابع والعشرون من برنامج دراسة اللغة العربية من الصفر حتى الاحتراف، وهو في شرح كتاب دروس اللغة العربية لغير ناطقين بها من الجزء الأول للشيخ الدكتور في عبد الرحيم حفظه الله تعالى. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan kita yang ke-27 dalam program pembelajaran bahasa Arab dari nol hingga mahir, pembahasan dan penjelasan buku pelajaran bahasa Arab bagi orang-orang non-Arab dari jilid pertama karya Syekh Dr. Fi Abdurrahim. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau. Alhamdulillah teman-teman sekalian, setelah kita menyelesaikan materi pelajaran yang ke-8 atau yang ke-9 ini disertai dengan latihan pembahasan yang pertama, maka insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu di antara hukum na'at. Kata penulis hafizahullah ta'ala, al-ba'u. Al-ba'u. Ainal mudarrisu? Di mana guru itu? Huwa fil fasli. Guru tersebut di dalam kelas. Wa ainal mudarrisul jadidu? Dan di mana guru yang baru itu? Huwa indal mudiri. Dia berada di sisi kepala sekolah itu. Aina talibul jadidu? Di mana siswa yang baru itu? Dhahaba ilal maktabati. Dia pergi ke perpustakaan. Man dzalikar rajulut tawilul ladzi kharaja al-ana minal madrasati? Siapakah pria yang tinggi itu yang keluar dari sekolah sekarang? Wal mudirul jadidu. Dia adalah guru yang, atau dia adalah kepala sekolah yang baru. Wa manil waladus saghirul ladzi kharaja al-ana minal fasli? Dan siapakah anak kecil yang keluar sekarang dari kelas? Huwa ibnul mudiril jadidi. Dia adalah putra kepala sekolah yang baru itu. Liman tilkas sayyaratul jamilah? Milik siapa mobil yang cantik itu atau yang bagus itu? Hiya lil mudiril jadidi. Mobil tersebut milik kepala sekolah yang baru itu. Liman hadal kitabul kabiru? Milik siapa buku yang besar itu? Ahuwa lil mudarrisi? Apakah buku tersebut milik guru itu? La huwa lit talibil jadidi. Bukan, buku tersebut milik siswa yang baru itu. Ainal mil'aqatus saghirah? Di mana sendok yang kecil itu? Hiya fil kubi. Sendok tersebut berada di dalam gelas. Ainal kursiyul maksuru? Di mana kursi yang patah itu? Huwa hunaka. Kursi tersebut di sana. Di sini teman-teman sekalian dapat kita simpulkan bahwa jika yang disifati itu beralif lam, maka kata sifatnya juga harus beralif lam. Jika man'ut, kata yang disifati beralif lam, maka na'atnya atau kata sifatnya juga harus beralif lam. Contoh, wa ainal mudarrisul jadidu di baris yang ketiga, dan di mana guru yang baru itu? Kata al-jadidu di sini adalah na'at, kata sifat.
dan dia beralif lam karena kata yang disifati sebelumnya, yaitu kata al-mudiru, man'utnya juga beralif lam. Maka kata sifatnya juga harus beralif lam. Ya, maka tidak boleh kita katakan wa ainal mudarrisu jadidun. Nah, ini clear ya. Jadi harus kata al-jadid harus diberikan alif lam karena yang disifati man'utnya juga beralif lam. Ya, demikian juga contoh berikutnya di baris yang kelima, wa aina at-talibul jadidu. At-talibu ini adalah man'ut, sesuatu yang disifati, kata yang disifati, dan al-jadidu adalah naatnya, kata sifatnya. Dan telah berlalu pembahasan dan penjelasan seputar kata yang beralif lam di pelajaran yang ketiga, bahwa kata benda yang diawali atau dimasuki alif lam dikenal dalam bahasa Arab dengan istilah isim ma'rifah. Itu hukum yang kedua dari hukum na'at man'ut. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa antara na'at dan man'ut, antara kata sifat dan kata yang disifati harus sesuai dari segi jenis katanya. Kalau jenis katanya itu isim, kalau yang disifati itu isim nakirah, ya kata benda yang bermakna umum, maka sifatnya juga adalah isim nakirah, ya kata yang bermakna umum pula. Contoh, Muhammadun talibun jadidun. Muhammad adalah seorang siswa yang baru. Ya, talibun jadidun. Talibun isim nakirah, ya, dan dia man'ut, maka naatnya, kata sifatnya juga harus isim nakirah. Ya. Dan jika kata yang disifati itu isim ma'rifah, ya, kata yang bermakna khusus, maka kata sifatnya juga harus isim ma'rifah, kata yang bermakna khusus pula. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa antara man'ut, kata yang disifati, dan kata sifatnya harus sesuai dalam dua hal, sebagaimana yang telah kita jelaskan. Yang pertama, harus sesuai dari segi jenis katanya, apakah feminin atau maskulin. Jika yang disifati kata maskulin, maka kata sifatnya juga harus berupa kata maskulin, laki-laki. Dan jika yang disifati itu berupa kata feminin, perempuan, maka kata sifatnya juga harus berupa kata feminin, mu'annats, perempuan. Kemudian pembahasan yang kedua dari poin ba ini adalah penjelasan seputar kata alladzi. Silakan teman-teman sekalian perhatikan di baris yang ke-6. Kata penulis wa man dzalikar rajulut tawilul ladzi. Alladzi itu adalah kata yang bermakna yang. Dia kata hubung. Kata ini digunakan jika kita ingin menjadikan kata sifat setelahnya itu berupa kata kerja. Alladzi kharaja, yang keluar. Ya. Jadi kata alladzi ini sama fungsinya dengan alif lam yang ada pada kata benda. Maka asal kalimat ini sebenarnya man dzalikar rajulut tawilu al kharijul ana minal madrasah. Itu asalnya. Namun jika kita ingin menegaskan makna kata kerja berfungsi sebagai kata sifat, maka kita tambahkan kata alladzi sebelum kata kerja tersebut. Makanya kita katakan man dzalikar rajulut tawilul ladzi kharaja. Alladzi kharaja, yang keluar. Kharaja ini adalah kata kerja
yang berfungsi sebagai kata sifat. Dari sini dapat kita simpulkan teman-teman sekalian bahwasanya kata kerja dalam bahasa Arab itu bisa berfungsi seperti kata sifat dengan cara menambahkan kata alladzi di depannya, ya, isim mausul. Dan akan datang nanti pembahasan tersendiri seputar isim mausul ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.